real cop. I am a real cop. I am a... Well, are you a cop or not? Oh, yes, yes! 31. I got dibs! Officer Hop, I am in... Stop! Una capa! Hai warga Rebahan, kali ini Rebahan Film akan menceritakan film berjudul Zootopia yang rilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Byron Howard dan Rich Moore, serta diisi suara oleh Ginnifer Goodwin sebagai Judy Hopps dan Jason Bateman sebagai Nick Wilde. Zootopia menceritakan seekor kelinci bernama Judy Hopps yang memiliki impian menjadi polisi dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Judy yang telah berhasil menjadi polisi tanpa sengaja mengambil kasus hewan yang hilang, yang bahkan polisi senior tidak bisa memecahkannya. Apakah Judy bisa memecahkan kasus itu? Untuk kalian yang sudah penasaran, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan ditunjukkannya sebuah teater yang menceritakan hewan-hewan pada zaman dulu kala, terbagi menjadi predator dan mangsa. Berabad-abad berlalu, kini para hewan telah berevolusi dan meninggalkan cara primitifnya. Sekarang, predator dan mangsa hidup saling berdampingan. Bahkan para hewan bisa memiliki cita-citanya masing-masing. Saat si kelinci menyampaikan cita-citanya ingin menjadi polisi, dalam hal ini Judy Hopps, ia ditertawakan karena sejauh ini tidak pernah ada kelinci yang menjadi polisi karena badannya yang kecil. Namun ia meyakini bahwa di kota Zootopia yang jauh dari desanya, semua orang bisa menjadi apapun. Setelah teater selesai, ayah dan ibu Hopps meyakini Judy bahwa bertani wortel adalah jati diri mereka. Tak perlu berangan-angan pada impian yang lain, seperti menjadi polisi contohnya, karena akan sulit dan penuh dengan kegagalan. Bahkan, belum ada satu kelinci pun yang menjadi polisi. Tapi Judy tak gentar dengan impiannya yang ingin menciptakan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Beberapa saat kemudian ada seekor rubah bernama Gideon yang membuli beberapa anak di sana mengambil tiket-tiket mereka. Jiwa polisi Judy bangkit dan mencoba menyelamatkan mereka. Malahan, Judy yang terluka di pipinya tercakar oleh Gideon. Namun ternyata Judy berhasil mengambil kembali tiket anak-anak tersebut. Beberapa tahun berlalu, kini Judy sedang mengikuti seleksi menjadi polisi. Dijelaskan bahwa Zootopia memiliki beberapa iklim yang berbeda-beda, dan para kandidat harus bisa bertahan dalam cuaca apapun. Dalam pelatihan di akademi, Judy selalu gagal dalam tahap apapun. Namun kalian tahu, Judy tidak pernah menyerah sedikit pun. Saat semua sedang tidur, dia malah melakukan latihannya sendiri. Kini Judy mampu melewati berbagai macam tantangan yang ada di akademi. Saat pengumuman kelulusan oleh Pak Wali Kota Zootopia bernama Lionheart, Judy berhasil menjadi lulusan terbaik dan kelinci pertama yang berhasil menjadi polisi dalam sejarah. Wakil Wali Kota Bellwether pun menyerahkan rencana polisi kepada Judy tanda ia resmi menjadi polisi. Judy ditugaskan Wali Kota untuk bertugas di pusat kota Zootopia. Pada sore harinya, keluarga Hopps mengantarkan Judy berangkat di stasiun. Orang tua Judy merasa bangga dan takut karena Judy ditugaskan jauh dari keluarganya, apalagi di kota besar Zootopia. Bahkan kedua orang tuanya menyiapkan beberapa alat perlindungan diri. Akhirnya, kereta Judy pun tiba. Lalu Judy berpamitan ke semua keluarganya dan berangkat menuju kota Zootopia. Dari dalam kereta, Judy sangat kaget melihat kota Zootopia yang sangat besar, melewati kota padang pasir, kota salju, kota hutan hujan, dan tiba di pusat kota Zootopia. Kita bisa melihat betapa megahnya Zootopia dan berbagai macam hewan hidup berdampingan di sana. Judy pun telah tiba di apartemen sewaannya yang mana tetangga apartemennya sangat berisik, namun Judy menyukainya. Keesokan paginya, Judy mempersiapkan diri untuk hari pertamanya di kantor polisi dan tak lupa membawa gas air mata anti rubah pemberian dari orang tuanya. Di kantor polisi, Judy menanyakan pada petugas bernama Benjamin di mana ruangan pembagian tugas, dan Benjamin pun memberitahunya. Di ruangan pembagian tugas mereka memiliki komandan bernama Bogo. Komandan Bogo menjelaskan ada 14 kasus mamalia yang hilang dan semuanya adalah predator dan menjadi tugas prioritas. Bogo pun membagikan tugas pencarian kepada beberapa petugas di sana, dan Judy mendapatkan tugas sebagai polisi lalu lintas. Judy mencoba mengganti tugas dengan salah satu kasus mamalia yang hilang, namun tidak disetujui oleh Komandan Bogo. Di hari pertamanya Judy bekerja sebagai polisi lalu lintas. Ia berhasil mengeluarkan 200 surat tilang kepada para pengendara yang memarkirkan kendaraannya lebih dari batas waktu parkir. Beberapa saat kemudian, Judy melihat seekor rubah dan tampak curiga dengannya dan mulai mengikutinya. Ternyata, rubah itu sedang mencoba membelikan anaknya sebuah es krim di toko es krim gajah yang mana porsinya sangat besar-besar.
Sang penjual es krim juga tak mau melayani si rubah karena toko tersebut melayani khusus para gajah dan hewan-hewan bertubuh besar lainnya. Hal itu membuat Judy terharu dan mencoba membantu si rubah itu dengan akan memberikan peringatan pada si penjual bahwa ia telah melanggar pelanggaran kesehatan kelas 3 karena menyendok es krim langsung menggunakan belalai tanpa menyarunginya, sehingga tidak higienis. Penjual yang takut terkena masalah pun akhirnya melayani si rubah itu. Namun karena ia lupa membawa dompet, Judy juga yang membayarkan es krimnya dan si rubah itu memiliki nama Nick Wilde. Setelah itu, Judy melanjutkan pekerjaannya memberikan tilang. Tanpa sadar, ia melihat rubah kecil anak Nick sebelumnya. Saat ingin menyapanya, dia melihat Nick dari atas genteng yang sedang melelehkan es krim yang dibelikan Judy sebelumnya dan dimasukkan ke dalam botol-botol. Judy yang curiga pun langsung mengikuti mereka berdua. Ternyata mereka pergi ke kota salju untuk membukukan es krim yang cair tadi agar bisa menjadi banyak. Lalu dijual kembali pada hamster-hamster kecil dan menjual stik kayu bekas es krim dan memperoleh banyak keuntungan. Judy yang merasa tertipu langsung menghampiri Nick. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua yang mana Nick sudah melakukan hal seperti ini sejak lama sehingga tak ada celah untuk menangkapnya. Tanpa sadar, Judy telah jatuh ke semen basah dan membuatnya terjebak di sana. Nick pun berhasil kabur dari sana. Sesampainya di apartemen, Judy merasa hari ini sangat berat baginya dan merasa murung. Beberapa saat kemudian orang tuanya menelpon. Judy pun kembali membuat raut wajah gembira. Orang tuanya pun senang melihat Judy menjadi polisi lalu lintas yang mana itu pekerjaan teraman di kepolisian. Keesokan harinya Judy kembali ke pekerjaannya sebagai polisi lalu lintas. Banyak warga yang mengeluh karena baru terlambat sekian detik tapi sudah mendapatkan surat tilang. Judy makin murung dengan keadaannya. Tiba-tiba datang seorang babi meminta bantuan kepada Judy karena ada musang perampok mengambil barangnya. Judy pun bergegas mengejarnya. Perampok itu masuk ke dalam kota para tikus kecil namun tak menghentikan Judy di sana. Perampok yang melemparkan patung donat ke arahnya, lalu Judy dengan cepat mengambilnya dan menolong tikus kecil yang hampir tertimpa. Saat itu juga Judy berhasil menangkap perampok itu dan membawanya ke kantor polisi. Dengan sangat marah, Komandan Bogo memanggil Judy ke ruangannya. Komandan Bogo memarahinya karena Judy meninggalkan posnya, membuat keributan, membahayakan hidup para tikus, hanya untuk menangkap penjahat yang merampok bawang. Judy menjelaskan bahwa itu bukan hanya bawang, melainkan tanaman bernama pelolong malam yang beracun. Beberapa saat kemudian, masuklah Ibu Otterton, seekor berang-berang ke dalam ruangan Komandan Bogo yang menanyakan suaminya bernama Emmett yang telah 10 hari lalu hilang. Judy yang tiba pun mengajukan dirinya untuk memecahkan kasus mencari suaminya. Ibu Otterton sangat senang mendengar hal itu bahkan sampai memeluk Judy. Namun tetap sama, Komandan Bogo tidak setuju Judy mengerjakan kasus tersebut. Saat yang bersamaan, Wakil Wali Kota Ibu Bellwether datang dengan senang saat mendengar Judy akan membantu menyelesaikan kasus besar di Zootopia dan memberitahukannya kepada Bapak Wali Kota, dan hal tersebut membuat Komandan Bogo mau tidak mau mengizinkan Judy memecahkan kasus tersebut dengan batas waktu 48 jam. Dan jika tidak berhasil, Judy harus mengundurkan diri dari kepolisian. Kemudian Judy mendatangi Benjamin untuk meminta berkas kasusnya. Karena Judy yang belum memiliki akses ke sistem komputer, ia hanya memiliki sedikit petunjuk yaitu hanya sebuah foto. Di foto itu dia melihat Nick dan langsung pergi menghampiri Nick. Bertemulah Judy dan Nick. Ketika Judy berusaha menggali informasi, dengan sengaja Judy merekam semua pembicaraan mereka untuk mengancam Nick yang jika tidak membantu Judy dalam memecahkan kasus hilangnya Pak Emmett si berang-berang, Nick akan dipenjara selama 5 tahun karena penggelapan pajak. Don't call me cute. Get in the car. Okay, you're the boss. Lalu mereka pergi ke Mystic Springs Oasis yang sering dikunjungi oleh Pak Emmett si berang-berang yang telah hilang. Di sana mereka menemukan petunjuk bahwa terakhir kali melihat Pak Emmett menaiki mobil putih dengan corak silver dengan plat nomor 29THD03. 9THD03. 03. Wow. Judy berniat melacak plat nomor tersebut, namun teringat bahwa ia tidak memiliki akses ke sistem komputer. Di situ akhirnya mereka pergi ke temannya Nick bernama Flash yang bekerja di departemen kendaraan untuk melacak plat nomor tersebut. Sampai di sana, teman Nick adalah seekor kukang. Kalian tahu kukang kan? Yang mana mempunyai gerakan sangat lambat, sehingga mereka sedikit membuang waktu saat mencari informasi kendaraan yang sedang mereka cari. Saking lamanya di sana, tak sadar waktu sudah malam. Hurry! We gotta beat the rush hour in. It's night! Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota salju. Plat nomor tersebut menuju pada tempat penyewaan mobil limousine. Mereka pun memasuki mobil limousine tersebut dan menemukan dompet milik Pak Emmett.
Yang artinya benar, Pak Emmett sebelumnya berada di dalam mobil ini. Tiba-tiba Nick sadar bahwa mobil ini adalah milik Tuan Big. Tuan Big adalah penjahat paling ditakuti di kota salju. Kemudian mereka berdua ditangkap oleh beruang kutub atau pengawal Tuan Big dan dibawa ke kediaman Tuan Big. Nick menjelaskan dulu ia menjual karpet bulu mahal kepadanya yang terbuat dari bokong sigung. Sesampainya di rumah Tuan Big, dia langsung menyuruh pengawalnya untuk membukukan Judy dan Nick. Beruntungnya anak Tuan Big datang dan mengatakan bahwa kelinci itu yang menyelamatkan hidupnya dulu saat hampir tertimpa patung donat. Mengetahui itu, Tuan Big pun membebaskan mereka berdua dan akan membantu mereka menemukan Pak Emmett. Tuan Big menjelaskan bahwa Pak Emmett adalah penjual bunga untuknya. Saat menjemput Pak Emmett, tiba-tiba Pak Emmett menjadi liar, menggila dan merusak mobil, menyerang supir di dalam mobil dan menghilang di tengah malam. Tuan Big juga menjelaskan jika ingin bertemu Pak Emmett, temuilah supir yang menjemputnya waktu itu yang bernama Manches, yang melihat Pak Emmett menggila. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui Manches. Manches menceritakan kronologinya pada malam itu, di mana Pak Emmett berubah menjadi gila seperti hewan dan mencakarnya, lalu masuk ke dalam tengah hutan. Beberapa saat kemudian, Manches juga menggila seperti hewan dan mengejar Judy dan Nick. Mereka berdua berusaha keras agar bisa melarikan diri dari Manches. Judy pun meminta bantuan kepada Benjamin, namun sayang alat komunikasinya terjatuh. Singkat cerita, Judy berhasil memborgol kaki Manches. Judy dan Nick yang terjatuh terselamatkan oleh ranting-ranting yang melilitkan mereka berdua. Setelah itu, bantuan tiba. Judy terus mencoba meyakinkan Kapten Bogo bahwa ini bukan hanya kasus orang hilang, melainkan kasus hewan yang kembali menjadi liar seperti zaman dulu. Komandan Bogo juga tak percaya dengan hal itu, namun Judy akan menunjukkan Manches yang sedang terbordol sebelumnya. Sesampainya di TKP, ternyata Manches sudah tidak berada di sana, dan Kapten Bogo makin marah akan hal itu dan menyuruh Judy melepas rencananya. Nick yang melihat hal itu kemudian membela Judy bahwa mereka masih memiliki waktu 10 jam untuk menyelesaikan kasus itu, dan mereka berdua pun pergi dari sana. Nick juga menceritakan masa kecilnya selalu dibully dan direndahkan karena dia adalah seekor rubah. Dari hal itu, dia juga tak ingin melihat Judy direndahkan oleh Komandan Bogo dan membantunya. Tiba-tiba, Nick menyadari bahwa di setiap jalan memiliki CCTV. Mengapa mereka tidak melihat rekaman? Karena apapun yang terjadi pada Manches si Jaguar yang diborgol sebelumnya, pasti CCTV merekamnya. Karena Judy tidak memiliki akses melihat CCTV, ia meminta bantuan kepada wakil wali kota Ibu Bellwether. Actually, I mean, well, you know, I never get to do anything this important. Dari hasil rekaman CCTV, mereka melihat Manches si Jaguar ditangkap kelompok serigala bernama Timberwolf, kemudian mencari kemana para serigala itu membawanya. Ternyata mereka membawanya keluar kota, tepatnya di Cliffside, dan yakin mereka juga membawa Pak Emmett di sana. Judy dan Nick juga langsung bergegas pergi ke sana. Di sana mereka berhasil menyusup ke dalam gedung dan menemukan ruangan seperti lab rumah sakit. Kemudian Judy merekam segala hal yang ada di sana. Mereka dikagetkan oleh seekor harimau yang telah menjadi liar di dalam kurungan. Mereka juga telah menemukan Pak Emmett dan Manches di dalam sana. Tiba-tiba, Judy pun sadar bahwa 14 hewan yang telah hilang dan menjadi kasus besar kepolisian ada di sini semua. Tak lama kemudian, Judy dan Nick bersembunyi karena ada orang yang datang. Ternyata Pak Wali Kota Lionheart lah dalang dibalik hilangnya para hewan-hewan itu. Sang dokter menyarankan Pak Wali Kota untuk mengumumkan kepada publik, namun karena hewan-hewan yang menjadi liar hanya predator, Wali Kota menolak itu karena masyarakat akan ketakutan mengetahui bahwa Wali Kota mereka sendiri seekor predator. Takutnya ia juga akan menjadi liar. Judy juga berhasil merekam pembicaraan antara Pak Wali Kota bersama dokter. Namun tiba-tiba handphonenya berdering, ada panggilan masuk dari orang tuanya yang membuat Judy dan Nick ketahuan di sana. Beruntungnya, Judy dan Nick berhasil melarikan diri dari sana melalui saluran pembuangan di toilet. Judy pun memberikan hasil rekaman kepada Komandan Bogo dan Pak Wali Kota segera ditangkap di sana. Keesokan harinya Judy memberikan pernyataan kepada wartawan tentang kasus tersebut. Judy mengatakan bahwa semua kejadian ini ada sangkut pautnya secara biologis, bahwa dulu predator selalu menyerang mangsa, dan sekarang mungkin DNA mereka kembali pulih kembali seperti dulu dan menjadi liar kembali. Tanpa dia sadari, pernyataan tersebut melukai hati para predator dan membuat Zootopia menjadi terpecah belah. Nick yang mendengar hal tersebut juga sangat kecewa pada Judy.
Seminggu kemudian Zootopia menjadi kacau balau. Beberapa predator yang menjadi liar kembali menyerang. Bahkan terjadi rasisme di Zootopia. Zootopia. Singkat cerita, Judy dipanggil Komandan Bogo yang mengatakan bahwa wakil wali kota, Ibu Bellwether yang telah menjadi wali kota, ingin menemuinya. Judy juga merasa sedih karena Benjamin juga harus dipindah tugaskan ke tempat lain karena dia seekor predator. Judy makin merasa bersalah atas perbuatannya, atas perkataannya saat wawancara yang memupuk kebencian di kota Zootopia. Ibu wali kota Bellwether meminta persetujuan Judy untuk memasang wajahnya di poster karena dia sudah menjadi pahlawan. Tapi Judy merasa dia bukanlah pahlawan dan dia telah merusak kota Zootopia menjadi terpecah belah. Dengan itu, Judy memutuskan untuk meninggalkan kepolisian dengan melepas rencananya. Singkat cerita, Judy telah pulang ke desa dan melanjutkan bisnis orang tuanya menjadi petani. Tak lama kemudian, teman masa kecilnya, Gideon Sirubah, datang. Ternyata ia telah bekerja sama dengan orang tua Judy dan meminta maaf atas kelakuannya pada masa kecilnya. Lalu di tengah obrolan, orang tua Judy melarang anak-anaknya untuk menginjak tanaman pelolong malam yang berfungsi untuk menjauhkan hama. Namun jika dikonsumsi hewan, tanaman itu bisa membuat semua jenis hewan tersebut menjadi gila dan liar. Termasuk kelinci juga bisa menjadi gila. Tiba-tiba Judy tersadar bahwa para predator menjadi liar bukan karena DNA-nya yang kembali seperti zaman dulu, melainkan karena ada seseorang yang meracuni mereka menggunakan tanaman pelolong malam. Seketika itu juga Judy pergi kembali ke kota Zootopia menggunakan mobil ayahnya. Di kota Zootopia, Judy pergi menemui Nick dan menjelaskan kejadian sebenarnya tentang tanaman melolong malam yang mampu mengubah para hewan menjadi liar dan gila. Seseorang secara sengaja meracuni para predator agar masyarakat berpikir buruk terhadap para predator. Namun Nick sama sekali tidak peduli dengan perkataan Judy. Judy terus meminta maaf kepada Nick atas perbuatannya, hingga Nick pun luluh dan memaafkannya. Kini mereka berdua bergegas mencari pelaku yang meracuni para predator. Di dalam perjalanan, mereka mencari musang yang dulu ditangkap Judy yang mencuri tanaman pelolong malam. Saat mereka menanyakan kemana ia menjual tanaman itu, dia tidak mau menjawabnya. Karena tak mau menjawab, mereka membawa musang itu kepada Tuan Big untuk membekukannya agar ia dapat menjawab di mana ia menjualnya. Akhirnya, mereka menemukan jawabannya. Musang itu menjual pada seekor domba bernama Dog di rel bawah tanah yang sudah tak digunakan, tepatnya di dalam kereta. Kemudian Judy dan Nick bergegas pergi ke TKP. Di sana ia melihat Dog si domba yang menanam banyak sekali tanaman pelolong malam dan mengekstraknya menjadi peluru yang akan ditembakkannya pada target-targetnya. Dengan keberaniannya, Judy menendang Dog keluar dari kereta dan menjalankan kereta itu. Karena di dalamnya adalah semua bukti besar untuk kepolisian. Namun para domba itu tak tinggal diam dan mengejar kereta itu serta berhasil masuk ke dalamnya. Singkat cerita, kereta yang mereka tunggangi akan bertabrakan dengan kereta dari arah sebaliknya. Namun Judy berhasil menendang jatuh domba itu sehingga mengenai tuas yang membelokkan arah kereta yang mereka tunggangi. Karena kecepatan kereta itu sangat cepat sehingga kereta jatuh dan meledak. Semua barang bukti terbakar kecuali pistol penembak racunnya. Kemudian Judy dan Nick bergegas menuju kantor polisi untuk memberikan bukti tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka dihampiri ibu wali kota Bellwether. Di sana Judy curiga dengan ibu wali kota yang secara tak sengaja bisa mengetahui lokasi Judy berada. Ternyata benar, ibu wali kota lah dalang di balik semua ini. Kemudian mereka berdua kabur dari kejaran ibu wali kota. Tanpa sengaja Judy menabrak sebuah gading dan melukai kakinya. Ia pun tak mampu berlari lagi. Para domba pun berhasil menyudutkan Judy dan Nick. Di sana, ibu wali kota mendapatkan pistol beracunnya dan menembak langsung Nick agar Nick menjadi liar lalu membunuh Judy. Ibu wali kota juga berkata akan menembak semua predator di Zootopia. Saat Nick menggigit Judy, ternyata mereka berdua sedang berakting. Peluru yang ditembakkan wali kota bukanlah racun, melainkan telah diganti dengan blueberry. Dan Judy merekam semua perkataan ibu wali kota sebagai bukti. Kemudian ibu wali kota ditangkap. Mantan wali kota Lionheart juga dibebaskan atas tuduhannya. Kini mereka telah menemukan penawar racun tanaman pelolong malam yang membuat mereka menjadi liar. Zootopia telah kembali menjadi kota yang damai. Kini Nick pun diangkat menjadi polisi karena berhasil membantu Judy dalam memecahkan kasus besar tersebut. Singkat cerita, mereka kembali dalam pembagian tugas kepolisian. Judy dan Nick sekarang bekerja sebagai partner. Mereka berdua kebagian tugas menangkap pembalap jalanan yang mengacau kota. Di jalan, akhirnya mereka menangkap pembalap jalan tersebut yang adalah Flash, kukang teman Nick dulu. Film pun berakhir.
Itulah alur film dari Zootopia, di mana Judy bersama Nick berhasil memecahkan kasus besar dari kota Zootopia dan menangkap Ibu Bellwether sebagai dalang dari para hewan yang berubah menjadi liar. Dan Nick pun menjadi partner Judy di kepolisian. Salam warga rebahan.